Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ambiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya, inayahnya serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Tak lupa kita sanjung agungkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang telah mengantarkan kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang penuh dengan terang benderang. Baiklah, pagi hari ini kita akan mempelajari perekonomian negara Hong Kong. Negara Hong Kong mempunyai luas wilayah 1104 km persegi, di mana negara Hong Kong mempunyai populasi sekitar 7.451 juta jiwa, dan negara Hong Kong masyarakatnya mayoritasnya yaitu etnis Tionghoa. Tercatat memasuki tahun 2020, resesi ekonomi Hong Kong justru semakin dalam semakin menyurut akibat adanya pandemi COVID-19, di mana tercatat negara Hong Kong 3 bulan pertama negara Hong Kong tahun 2020 tercatat ekonominya mengalami minus 9,1%. Ekonomi Martin Rasmussen menyebutkan bahwasanya perekonomian negara Hong Kong mulai terguncang pada tahun lalu saat konflik dengan Cina mulai mencuat keluar. Aksi protes yang berlarut dan perang perdagangan antara Cina dan AS itu pun memperburuk keadaan yang ada di Hong Kong. Ia menilai keadaan bisa jauh lebih buruk. Setidaknya GDP Hong Kong tak terlalu tajam, bahkan tergolong stabil. Ekonomi Hong Kong stabil pada kuartal terakhir setelah stimulus fiskal digelontorkan, dan sisi permintaan Cina menguat, ini mengimbangi konsumsi dan investasi yang lesu. Setelah perseteruan dengan Cina mereda, ekonomi Hong Kong tak kunjung juga membaik akibat pandemi virus corona. Hong Kong sebagai negara dengan pasar terbebas kedua setelah Singapura terpukul hebat akibat dibatasi pergerakan barang dan jasa global. Tingkat ketergantungan Hong Kong terhadap perdagangan dan keuangan internasional yang besar. Nilai dari perdagangan barang dan jasa sekitar 4 kali dari produksi domestik bruto PDB Hong Kong. Keterbatasan sumber daya alam mengharuskan Hong Kong mengandalkan impor untuk konsumsi bahan mentah dan makanan. Cina menjadi mitra besar negara Hong Kong, secara nilai menguasai setengah dari total kegiatan perdagangan. Hong Kong juga mengandalkan sektor pariwisata sebagai penopang perekonomiannya. Pada tahun 2017, kunjungan terus mencatatkan 4% dari PDB dan memperkerjakan 7% dari total angkatan kerja. Pada 2018, angka kunjungan asing melonjak 11,4% dari tahun sebelumnya menjadi 66,15 juta orang sepanjang tahun. Sementara pada 8 bulan pertama 2019, kunjungan kembali naik sebanyak 4% dari periode sebelumnya dan tahun sebelumnya. Pasar terbuka Hong Kong juga diduduki oleh regulasi investasi yang dinyatakan sebagai salah satu terbaik di dunia. Sektor jasa tercatat berkontribusi sekitar 90% dalam PDB negara. Namun, dengan kembalinya Hong Kong menjadi bagian dari kesatuan Cina,
Diproyeksikan dinamika investasi negara Hong Kong akan menjadi konservatif. Kejayaan perdagangan internasional Hong Kong tampaknya berbalik arah, membebani pemulihan ekonomi negara berbendera kelopak bunga tersebut. Sekretaris Keuangan Negara Hong Kong, Paul San, mengatakan negara Hong Kong menghadapi jalan bergelombang menuju pemulihan ekonomi sebab kasus baru virus corona di Hong Kong menjadi lonjakan akhir-akhir ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaklumi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena sejatinya manusia adalah tempat salah dan dosa. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah